Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah, hari ini kita lanjut lagi pengajian fikih kitab Nihayatul Zan bab salat. Sambungan dari episode sebelumnya, masih dalam masalah yang membatalkan wudhu yang pertama. Sambungan yang kemarin. Langsung saja saya bacakan kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Wa amma manihil muwajibul lil ghusli, dan adapun maninya seseorang yang mewajibkan bagi mandi, ka'an amna bi mujaradin nadar, seperti bahwa seseorang berkeluar mani dengan semata-mata melihat perempuan atau bermimpi. Mungkinan maq'aduhu, yang tetap tempat duduknya, fala naqdha bihi, maka tidak batal wudunya. Jadi orang yang keluar mani itu, walaupun mani itu wajib mandi, tapi dia tidak batal wudunya. Misalnya keluar mani dalam keadaan mimpi, dia duduk dalam masjid salat Jumat, tertidur, pantatnya tetap tidak bergoyang, tidak terjongkat. Lalu dia bermimpi berjima dengan seorang perempuan, lalu keluar mani, maka wudunya sudah batal, tapi dia tetap wajib mandi. Karena maka tidak boleh dia lanjutkan mengerjakan salat Jumat, harus mandi dulu. Yang perlu kita bicarakan di sini bahwa wudunya tidak batal dengan keluar mani. Li'annahu aujabal a'dama amraini, bahkan hana batal mani, hana batal wudu, karena mani itu mewajibkan yang paling besar daripada dua perkara, wahwa, dan bermula dianya itu mandi, bi khususi konhi maniyan, dengan khusus keadaannya mandi itu, yang keadaan seorang itu yang keluar mani. Karena masalahnya mani itu mewajibkan dari yang paling besar daripada dua perkara, perkara berwudu, perkara mandi. Wudu lebih kecil, mandi lebih besar. Keluar mani mewajibkan mandi, dengan mandi maka wudu itu tidak apa-apa lagi. Sudah ada wudu dalam mandi itu. Fala yujibu adwanahuma, maka tidak mewajibkan oleh mani akan serendah-rendahnya daripada dua perkara, wahwa, dan bermula dianya itu wudu, seperti yang saya katakan barusan. Bi umumi, dengan umum keadaannya seorang itu yang keluar hadas. Kazina muhsan, sama hukumnya seperti zina muhsan, zina orang yang sudah menikah. Muhsan itu orang yang sudah menikah. Lima aujaba a'damal haddaini, bagi barang yang telah mewajibkan akan yang paling besar daripada dua had. Had itu hukuman, yaitu wahwa, dan bermula dianya yang paling besar daripada dua had itu rajam, dengan khusus keadaannya rajam seorang itu, yang khusus keadaannya seorang itu zina muhsan. Zina muhsan itu zina yang orang yang sudah menikah. Kalau zina orang yang belum menikah itu zina ghairu muhsan namanya. Jadi sama hukum dengan zina. Dengan zina orang yang sudah menikah, namanya laki zina muhsan, maka dia tidak wajib lagi jilid 100 kali, tapi cukup dengan rajam. Rajam itu lebih besar daripada jilid. Dengan dia rajam sampai mati, jilid tidak apa lagi. Lima yujibu adwanahuma, lam yujibu adwanahuma wa huwa jilid, tidak mewajibkan oleh zina muhsan akan serendah-rendah daripada dua had.
Wahwa dan bermula dianya itu jilid 100 kali, seperti yang saya jelaskan tadi. Wa taghrib diumumi kaunihi zina, dan mengasingkan dari penduduk dari tempat duduknya ke tempat yang asing, itu taghrib. Dengan umum keadaannya orang yang berzina itu berzina. Jadi jilid 100 kali dan diasingkan dari manusia itu tidak wajib lagi, sudah cukup dengan rajam. Walau insaddal farad, dan jikalau tertutup oleh farad, dengan bahwa jadilah farad itu tidak keluar daripada farad oleh suatu pun. Farad, vagina atau penis tertutup, tidak keluar apapun. Wa in lam yahyal takhim, sekalipun tidak berdempetan daging. Wamtah badalahu, dan terbuka gantinya farad. Sakhbatan dilubangi karena li khuruji kharij, untuk keluarnya yang keluar. Nah, fa in kana tahta sirah, jadi faradnya ditutup, penisnya tertutup, tidak keluar kencing, tidak keluar mani, tidak keluar sesuatu apapun. Lalu dilubangi tempat lain untuk keluar sesuatu itu. Nah, fa in kanat tahta sirah, maka jika lubang itu di bawah pusat, uqtiyat hukum farad fi salasatil umur. Saya diberikan akan lubang itu akan hukum farad dalam 3 perkara. Kalau lubang lain yang dilubangi itu letaknya di bawah pusat, maka lubang itu menjadi hukum farad dalam 3 perkara. Nah, apa-apa? Naqdu, batal wudu dengan keluar daripadanya lubang. Itibit apapun saja dari lubang itu maka batal wudu. Itu perkara pertama. Wa jawazul wata' halilah fiha, dan boleh mewata' istri padanya lubang itu. Itu hukum yang kedua, sama dengan farad. Wa adamu naqdi binna mungkinan lah, dan tidak batal wudu dengan sebab tidur yang tetap baginya lubang. Lubang itu terjepit. Misalnya letak lubang pas di bawah pusat, lalu dia tidur terlengkup, maka lubang itu terjepit dengan lantai. Dia tidur dalam keadaan ada wudu, maka tidak batal wudunya selama dia tidur tetap terus tidur sampai jaga. Sama hukum seperti orang yang tidur, yang ada dubur, yang tidur tetap tidak betul. Nah, wala yasirul wati janban bil wata'fiyah, dan tidak jadilah orang yang mewatakkan dalam lubang itu berjunub dengan sebab watak dalam lubang itu, illa iza anzal, kecuali apabila dia keluar mani berjunub. Walau ada asli muftatihan adat lahu jamil ahkam minal an, dan jikalau kembali oleh asal asli, kembali kepada asal seperti semula lagi, hal keadaan terbuka farad itu, ada niscaya kembali baginya farad oleh semua hukum daripada sekarang. Watahlu ahkam sakubah, dan sia-sialah hukum lubang. Lalu datang ke dokter, ke medis, bisa diobati, dioperasi sehingga farad itu kembali terbuka seperti asalnya. Maka lubang tadi itu sia-sia semua, tidak ada hukum lagi, dan kembali lagi hukum kepada hukum farad seperti biasa. Seperti itu. Fa innaha matakanat farad muftatihan la ibrata biha, maka sesungguhnya lubang kapan-kapan adalah farad terbuka, maka tidak ada tinjauan lagi dengannya lubang. Ini jelas. Wala budda fi saqbah allati taqumu maqal farad, dan harus pada lubang yang berdiri pada tempat berdiri farad yang tadi, antakuna qaribah min sirrah arfah, bahwa adalah lubang itu dekat dengan pusat pada urut, dekat dengan pusat. Fa in kana fi rijlihi aw nahwa fala yanqudu kharijnya, maka jikalau adalah lubang itu pada kakinya seorang
atau seumpama kaki pada punggung di belakang. Misalnya, fala yanqudu kharij minha, maka tidak batal oleh yang keluar sesuatu pun daripadanya lubang itu. Jadi kalau lubang itu jauh daripada pusat, letaknya di kaki atau di punggung, maka itu tidak batal wudu dengan keluar sesuatu pun daripada lubang itu. Fa in lam takun tahta sirah bal kanat fawqaha aw fiha aw fi mahaziha fala naqda bi qurbiha. Maka jika tidak adalah lubang itu di bawah pusat, tetapi adalah lubang itu di atas pusat, misalnya letak di perut, aw fiha atau padanya pusat, aw fi mahaziha atau pada sedentang pusat, fala naqda bi khurud minha. Maka tidak batal wudu dengan keluar daripadanya lubang. Misalnya jika lubang itu letaknya bukan di bawah pusat, tapi di pusat, pas di pusat atau sedentang dengan pusat, di samping kanan atau samping kiri, atau di atas pusat di perut, maka tidak batal wudu dengan keluar suatu pun daripadanya. Jadi begitu hukumnya. Misalnya ada orang seperti itu, walaupun paratnya itu tutup, paratnya tutup dan lubang dia dibuat oleh dokter di atas perut, maka dia keluar suatu pun dari lubang itu tidak batal wudu. Itu rezeki dia. Hadza fi insidat arid, bermula ini pada tertutup yang aridi. Tertutup yang aridi. Aridi itu tertutup dengan sebab yang baru, ada penyakit. Pertama, waktu lahir dia faratnya itu terbuka seperti biasa, lalu karena penyakit sehingga tertutup faratnya. Ini hukum-hukum yang tadi saya baca itu tertutup yang aridi. Amma khalqi, adapun tertutup yang khalqi, yang dari bawaan lahir, fayang kudu ma'u kharij min miftah mutlaqan, maka batal wudu besertanya tertutup khalqi oleh yang keluar apapun daripada yang terbuka secara mutlak. Artinya fi ai mawdi kana fi badan, maka artinya pada seri mana tempat ada ia daripada badan. Kalau tertutup khalqi dari bawaan lahir, lalu ada dibuat lubang di mana saja, atau ada lubang dengan bawaan dari lahir juga dari mana saja, baik di atas pusat, di perut, di punggung, itu tetap batal wudu kalau keluar suatu pun daripadanya. Ini beda hukumnya antara tertutup aridi dengan tertutup khalqi. Wa yasbitu lahu jami'un ahkamil asli min nadri bil ilaji fi, dan tetap baginya seseorang oleh semua hukum asal daripada melihat dengan bi'ilaji fihi, dengan masuk dalamnya lubang, wa wujud khad bihi, dan wajib khad dengannya lubang, wa hurmatin nadar ilaihi, dan haram melihat kepadanya, wa wujubu satrihi an ghairi khalil, dan wajib menutupnya dari selain istri, wa fi salah, dan pada salah. Jadi hukum lubang tadi itu bagi insidat khalqi itu hukum asalnya. Hukum asalnya apa? Hukum farad. Haram melihat, apalagi tadi haram kena had kalau berzina di situ. Kemudian haram wajib menutup. Watabtilu bikasfi, dan batal salat dengan sebab terbukanya, walau fi jibhah, walaupun letak lubang itu di dahi. Ini hukum seperti ini di dahi lubang ini hukum untuk barang-barang sebagai jawaban untuk permasalahan aktual yang akan terjadi dalam medis nanti. Bisa saja terjadi seperti ini, dibuat lubang di dahi karena di tempat lain tidak ada tempat. Ada hukum sudah ada di fikih seperti ini. Wa yasihhu sujud ma'hail, dan sah sujud beserta
ada penghalang liwujubi zalika syar'an, karena wajib demikian pada syarat. Dan kalau letak lubang di dahi tadi waktu salat tetap sah sujud karena walaupun lubang itu tertutup. Dan memang wajib tutup seperti yang saya seperti jelaskan di atas tadi. Lubang tutup dengan otomatis dahinya terhalang waktu sujud. Itu tetap sah sujudnya karena itu udhur. Wal farad hina idin kal adu zaid min al khansa, dan bermula farad vagina atau penis ketika itu seperti anggota lebih daripada khunsa. La yata'allaqu bi hukum min ahkamil farad, tidak tergantung dengannya oleh satu pun hukum daripada hukum-hukum farad. Dan farad ketika itu seperti anggota yang lebih daripada tubuh, maka tidak ada hukum apapun. Walau qama maqamal farad syai'un minal manafid asliyah kal fami wal anfi wal jini fala naqda bi kharimin wala mutamad. Dan jikalau berdiri pada tempat berdiri farad oleh sesuatu daripada tempat tembus asal seperti mulut, hidung dan telinga, maka tidak batal dengan keluar suatu pun daripadanya atau nama. Jadi misalnya tempat tembus asliyah itu seperti hidung, itu tempat tembus ke dalam tubuh yang bawa asal, mulut, telinga, itu letaknya di farad. Di farad letaknya. Lalu keluar sesuatu pas di farad, lalu keluar sesuatu dari mulut itu yang letak di farad itu, maka tidak batal wudunya karena itu dianggap hukum mulut. Itu atas pendapat yang utama. Demikian pengajian hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya di kolom komentar, dan semoga dapat dipahami dan dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.